Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ayatul ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang tanda-tanda hati seorang hamba telah jatuh cinta dengan dunia. Terakhir sampai poin berapa, Umar? Terakhir sampai poin berapa, Ibu-ibu? Baik, kita lanjutkan. Qala muallif hafizahullah ta'ala, wa min ayati anna qalba rajulin muta'alliqun bidunya wa muhabbatan ilaiha. Di antara tanda hati seorang hamba itu terpaut dan telah jatuh cinta dengan dunia adalah idza fa'ala aw irtakaba dhanban saghiran fa ka'annahu la syai'an alaihi. Jika seseorang tatkala melakukan dosa-dosa kecil, ia menganggap dosa itu sesuatu yang remeh baginya. Maka ini pertanda tentang hati orang ini sudah terpaut dengan dunia. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Ajabtu alaikum innakum tarawna danban saghiran kadubabin. Nahnu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam nara danban saghiran faka'annahu jabalun azima." Kami heran melihat kalian, kata Anas bin Malik. Kalian adalah suatu kaum yang memandang dosa kecil seperti seekor lalat yang hinggap di hidung kemudian diusir, seolah-olah bukan perkara yang besar. Kami dahulu sahabat Nabi memandang dosa kecil itu seperti gunung besar yang siap menimpa kami kapanpun Allah kehendaki. Artinya dari ucapan Anas bin Malik ini, seperti Al-Imam Ahmad mengatakan, sababu rajulin yahtaqirana min dhanbin saghirin lianna qalba sahibu muta'alliqun bidunya. Sebab-sebab seseorang menganggap dosa kecil itu hal yang biasa saja, ini karena hati pelakunya sudah sangat cinta dengan dunia. Sebab idza kana ar-rajulu muta'alliqun qalbuhu bil akhirah. Karena orang yang hatinya itu terikat dengan negeri akhirat. Annahu yara kulla dhanbin sababu halakinnahu yaumal qiyamah. Sekecil apapun dosa itu bisa menyebabkan orang terjerumus ke dalam neraka di hari kiamat. Nah, makanya ibunda sekalian, dosa kecil tidak boleh diremehkan. Nabi kita berkata, idartakabal abdu danban
nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Bila seorang hamba telah melakukan sebuah dosa walaupun cuman kecil saja, maka dosa itu meninggalkan bekas berwarna hitam, titik berwarna hitam dalam hatinya. Idza kasurat dunubuhu, semakin banyak dosa yang dia lakukan, semakin banyak dosa yang dilakukan, khutima qalbuhu, maka hatinya akan ditutup oleh Allah, dikunci mati. Tidak ada cahaya yang bisa masuk menembus hati itu. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan, abna'ud dunya yakhkiranna dhanban yara annahu saghiran, wa abna'ul akhirah yara kulla dhanbin muhlikun li ahli muhlikun ala nafsi. Pelaku dosa, anak-anak dunia, orang yang cinta dengan dunia selalu menganggap remeh dosa-dosa kecil. Sedangkan orang yang hatinya terpaut dengan akhirat, dia akan memandang dosa sekecil apapun itu tanda kebinasaan akan menimpa dirinya. Jadi ibu-ibu gak boleh meremehkan dosa kecil, seperti misalnya melihat yang bukan haknya, meminjam milik temannya tanpa izin, atau hal-hal yang lainnya. Walaupun dosanya tergolong dosa kecil, itu bisa menjadi sebab hatinya lalai lalu ikut dengan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Saniyan fi hadzal yaum, tanda yang kedua pada hari ini, kelanjutan dari yang sebelumnya adalah yakni idza kana ar-rajulu la yastati'u an intihai minal muharramat wa yantadiru taubah ila Allah azza wa jalla mutaakhiran. Kalau seorang hamba sudah mulai terasa susah, berat berhenti dari berbuat yang haram, seolah-olah dia udah kecanduan dengan yang haram, sehingga menunda-nunda untuk taubat kepada Allah tabaraka wa taala karena dia merasa ajal masih jauh. Ini berarti hati manusia itu sudah terikat dengan dunia ini. Abu Hamid Al-Ghazali menyebutkan min simati qalbi rajulin muta'alliqun bid-dunya idza kana yantadiru taubata yata'akhkharaha. Tanda hati seorang sudah jatuh cinta dengan dunia, sulit untuk berhenti dari maksiat, suka menunda-nunda taubat. Jadi kalau dikatakan kepadanya, ya akhi tub ilallah, bertobatlah kepada Allah, qala antadiru hatta kabirah, nanti aja kalau sudah tua, nanti saja kalau sudah sakit-sakitan, naudzubillah. Imam Ahmad menyebutkan sababu qaswati qalbi wa mata bisu'il khatimati yata'akharu rajulun an taubatillahi azza wa jalla. Tanda penyebab hati menjadi keras, sulit menerima kebenaran, ujungnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillah. Kalau hati itu sudah sulit taubat, suka menunda-nunda, nanti saja taubat. Padahal Nabi SAW berkata, ayuhan nas tubu ilallah, wallahi inni atubu ilallahi ta'ala wallahi inni atubu ilallahi ta'ala mi'ata marrah. Hai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Demi Allah, aku saja, yaitu Nabi SAW, taubat kepada Allah sehari tidak kurang dari 100 kali. Ini Nabi. Makanya kita jumpai ibu-ibu, hatinya Nabi itu tidak terlalu condong dengan dunia. Hati Nabi tidak terikat dengan dunia. Dunia itu yang mencari hatinya Nabi, tapi tidak ada tempat bagi Nabi memberikan hatinya untuk dunia atau dunia untuk hatinya. Allahul musta'an. Maka saudaraku kaum saudariku kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah, ingat pula ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, idza ra'a rajulan yataladdadu bil muharramat wa la yastati'u ay yakhruja minha fattaim anna qalbahu qad ju'ila min abna'id dunya. Beliau mengatakan,
bila seseorang melihat dirinya terus-menerus berbuat kemaksiatan dan merasa lezat, sulit keluar darinya, itu tanda hatinya sudah menjadi anak keturunannya dunia. Allahul musta'an. Maka ummahan, hati-hati. Kalau ada orang berbuat maksiat, dinasihati, akhi ini haram, kemudian diabaikan, merasa nikmat, buktinya saya gak diadab oleh Allah, misalnya begitu. Kalau memang ini haram, kok Allah gak menghukum saya? Dia lupa Allah berkata, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami kelak akan berikan istidraj kepada mereka dari arah yang mereka tidak menyangkanya, tidak mengetahuinya. Kami biarkan dia tersesat kemana saja dia tersesat. Sesungguhnya tipu dayaku itu sangat pedih. Maka ibu-ibu, kalau seandainya kita menjumpai diri kita berbuat maksiat kok gak dihukum oleh Allah, berbuat keharaman gak dihukum oleh Allah, sulit meninggalkan maksiat, itu tandanya hati kita udah terikat dengan dunia. Kan berapa banyak manusia diberitahu innar riba haram, uang hasil renten itu haram, tapi mereka berkata kan nanti bisa taubat. Berapa banyak orang melakukan korupsi diberitahu orang yang korupsi bangkrut di hari kiamat, mereka mengatakan kan bisa disucikan dengan zakat. Allahul musta'an. Sebagian mereka diingatkan menanggalkan jilbab hukumnya haram, mereka mengatakan kan saya belum tahu dalilnya secara pasti. Padahal dia udah tahu kaum muslimah itu pasti pakai jilbab hukumnya wajib. Nunda taubat, suka berbuat haram, sulit meninggalkan yang haram. Kadang seseorang karena dia punya pekerjaan apa namanya itu ibu, lupa saya, suka menjamu customernya gitu, entertain ya. Ada teman yang berkata kepada saya, bagaimana Ustaz hukumnya? Saya bekerja, tiap saat saya harus mengentertain teman saya, teman bisnis saya. Apa itu entertain? Oh, menjamu di diskotik, minum khamr, saya yang bayar. Saya katakan ini nggak boleh, hukumnya haram. Lalu dia berkata, sulit Ustaz, kalau enggak saya nggak dapat kerja. Berarti dia nggak percaya sama Allah yang memberi rezeki. Karena yang memberi rezeki itu Allah, bukan manusia. Nabi SAW bersabda, "Fa'idha talabtum fa'ajmilu fit talabi." Bila kamu mau mencari rezeki, carilah dengan cara yang jamil. Maksudnya jamil adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu boleh bekerja dengan sesuatu yang mengandung keharaman, tidak ada keberkahan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, "Idza nuzi'a barakatun minallahi ta'ala la yanfa'u syai'un wa in kana kunuzun mal as-samawati wal ardi aw mal ad-dunya." Bila sesuatu perkara dicabut oleh Allah keberkahan di dalamnya, saya ulang, bila sesuatu perkara keberkahan di dalamnya telah dicabut oleh Allah Ta'ala, sekalipun itu harta benda seluas langit dan bumi, gak akan manfaat buat dia. Kalau keberkahannya gak ada, itu gak manfaat. Allahul musta'an. Maka seorang gak boleh kalau dia mengatakan mau keluar begini gak enak, kalau begitu nanti takut begini, seperti itu, takut seperti itu, maka ini hatinya sudah terpaut dengan dunia. Cobalah kita lihat para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kaum muslimin, innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan. Khamr kemudian maisir itu najis, bagian dari perbuatannya syaitan. Dan Nabi menyebutkan wa annal khamra ummul khaba'is. Khamr itu adalah ummul khaba'is. Ketika itu para sahabat tidak ada yang berengkel, semua membuang khamr di tangannya, yang disimpan di gudangnya, ditumpahkan semuanya, karena mereka tahu itu hukumnya haram. Hati mereka tidak terikat dengan dunia. Padahal para ulama menyebutkan wa minal amri alladhi ahabbu lin nasi fil amril jahiliyati hiyal khamru. Di zaman jahiliyah para sahabat dahulu sebelum mereka masuk Islam, bahkan setelah masuk Islam, di antara perkara yang membuat mereka jatuh cinta kepada dunia itu adalah khamr. Khamr itu benda yang mereka sukai. Tapi setelah Allah menerangkan khamr hukumnya haram, ditinggalkan. Karena hati mereka itu memang terikat dengan akhirat, bukan terikat dengan dunia. Coba kita lihat pada zaman sekarang,
Ketika seseorang mengetahui suatu perkara itu hukumnya haram, contoh misalnya saya mau tanya kepada ummahat, syaribud dukhan, merokok hukumnya apa ibu-ibu? Haram atau makruh? Makruh atau haram? Kenapa makruh? Kenapa haram ummahat? Kenapa haram? Iya. Di antara suatu perkara yang diharamkan dalam syariat itu ciri-cirinya merusak diri dan merusak orang lain. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum wa innallaha kana bikum rahima wala tuksiru anfusakum ila tahluka innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh dirimu sendiri, jangan hasung dirimu ke dalam jurang kehancuran. Allah itu kepada dirimu Dia Maha menyayangi. Nabi berkata, la darar wala dirar, tidak boleh merusak diri sendiri dan orang lain. Nah, rokok itu merusak diri dan orang lain, maka rokok itu hukumnya apa? Haram. Sebagian orang yang jualan rokok, misalnya ibu punya toko ada jualan rokok, ya udah tahu rokok haram. Wah, tinggal 20 kotak, Ustaz, sayang kalau nggak dia apa? Jual, maka dijual nggak boleh. Kita kalau udah tahu itu hukumnya haram, nggak boleh diperjualbelikan. Abdullah ibnu Umar berkata dalam riwayat Muslim, Innallaha Rasul bersabda, sesungguhnya Allah itu idza harama syai'an harama samanahu. Bila telah mengharamkan suatu perkara, maka Islam mengharamkan hasil jual belinya. Jual belinya haram, daging babi haram, diperjualbelikan haram. Hasil keuntungan jual beli daging babi hukumnya haram. Walaupun yang menjual itu tidak ikut memakannya. Khamr begitu juga. Dan semua benda yang haram, jika haram dikonsumsi, maka diperjualbelikannya hukumnya juga apa? Haram. Naudzubillah min dzalik, kalau seseorang itu suka menunda-nunda taubatnya, kemudian sulit berhenti dari berbuat yang haram. Salisan, yang ketiga. Nah, faida tajidu rajulan la yastati'u ay yasta'mila aw ya'mila ma min ridwanillahi azza wa jalla lianna dhalika kana sababu ghadbi lil akhar. Kalau seandainya ada seseorang beralasan enggak sanggup atau bahasa kita itu sungkan ketika mau melaksanakan sesuatu yang diridhai oleh Allah, cuman konsekuensinya perbuatan itu bisa mengecewakan orang lain. Perbuatan itu bisa membuat orang yang tidak suka dengannya. Lalu dia tinggalkan sesuatu yang diridhai oleh Allah hanya untuk mencari keridhaan manusia. Itu tanda-tanda bahwa hati manusia terikat dengan dunia, Ibu. Idza amara Allahu rajulan bi amrin wa amara rajulan bi amrin wa amarahu bi amrin summa takhadha ma jaa min rajulin minal insi wa huwa an-nasul makhluqun min makhluqatillahi ta'ala wa taraka ma min amrillahi ta'ala fa hadha dalilun ala ma'abbati ila dunya a'zamu minal akhirah. Kalau ada seseorang itu melihat ada orang lain yang diperintah oleh Allah Ta'ala bertentangan dengan perintah yang diperintahkan oleh manusia, dia pilih perintah si manusia tadi itu tanda-tanda hati orang itu sudah terikat dengan dunia. Dia tinggalkan perintah Allah SWT. Ya gara-gara dia merasa sungkan dengan orang lain, lalu dia ikuti orang lain itu, lalu dia langgar hukum syariatnya Allah SWT. Ini tidak boleh. Sebagai contohnya misalnya ayyastajiba da'wata fil ma'asi. Ada seseorang diundang untuk makan-makan, wajib datang enggak, Ibu? Wajib datang atau tidak? Wajib. Dan Nabi kita berkata, hakul muslim alal muslim khamsun, ada 5 haknya muslim atas muslim yang lainnya. Salah satunya kata Nabi, ijabatu da'watihi, memenuhi undangannya. Tapi ada tambahan dari Nabi, illa ayyakuna fihi minal muharramat, kecuali kalau di dalamnya ada perkara yang mengandung keharaman. Kalau diundang suatu perkara di mana undangannya mengandung unsur yang haram, kita enggak boleh datang. Karena Nabi kita berkata, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, tidak boleh mentaati manusia dalam perkara yang mengandung maksiat kepada Allah Ta'ala. Tapi lihat pada hari ini banyak orang berkata sungkan, enggak enak, kalau enggak datang nanti begini dan begitu. Padahal kepada Allah dia enggak pernah merasa seperti itu.
Nah, itu tanda-tanda hatinya terikat dengan dunia. Dia lebih mementingkan dunia. Padahal Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang menjadikan untuk Allah tandingan. Ia cintai tandingan itu seperti ia mencintai Allah. Adapun orang beriman itu yang benar, rasa cintanya kepada Allah bersangatan. Berarti tidak ada yang lebih dia cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia mestinya sungkan kepada Allah, enggak bisa melaksanakan yang diridhoi. Dan tidak perlu sengkan kepada manusia walaupun dia enggak bisa melaksanakan sesuatu yang memang itu bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Kalau kebalikannya berarti ingat ibu-ibu, itu tandanya hati sudah terpaut dengan dunia. Sallallahu ta'ala assalamu alaihi. Ada banyak manusia demikian ibu, pakai jilbab yang syar'i, ditentang oleh orang tuanya. Lalu orang tuanya berkata, kalau kamu gak tanggalkan jilbabmu, putus hubungan anak dengan bapak. Padahal yang berdosa siapa ini ibu? Ayahnya yang memutuskan hubungan. Lalu kemudian anaknya merasa khawatir, sungkan, takut mengecewakan orang tua, ditanggalkan jilbabnya. Haram hukumnya. Kedua-duanya akan berada dalam neraka kalau mereka tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memakai jilbab hukumnya wajib. Enggak ada perbedaan pendapat ibu. Jilbab itu hukumnya wajib bagi wanita muslimah. Qala alaihi salatu wasalam sinfani min ahlin nari lam arahuma. Kata Nabi, 2 golongan bakal menghuni neraka sebelumnya aku tidak pernah melihatnya. Qaumun wa ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna biyan nas. Satu kelompok manusia di tangannya ada sebuah cemeti, dia gunakan untuk memukul punggung manusia. Cemeti itu seperti ekornya sapi. Ini kinayah pemimpin yang zalim. Yang kedua kata beliau, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ru'usunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di kepalanya ada punuk onta yang mereng. Maksudnya pakai apa itu ibu? Kuncir rambut atau konde begitu. Kemudian dia berjalan melenggak-lenggok. Wanita seperti ini kata Nabi gak bisa mencium baunya surga. Mereka tidak bisa masuk ke dalam surga dan tidak bisa mencium baunya surga. Wa inna riya la yujadu min masiratin kadza wa kadza. Padahal baunya surga tercium dari jarak yang sangat jauh sekali. Berarti berdasarkan sekalian, ini tanda-tanda orang yang mentaati manusia lebih dibandingkan ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Itu tanda ia mencintai dunia. Biasanya wanita begitu berkata kepada suaminya, atau sebaliknya suami kepada istrinya, kamu adalah orang yang kucintai melebihi apapun yang ada, katanya. Boleh gak berkata begini bu? Ucapan ini mengandung apa? Syirik. Karena orang beriman mestinya walladzina amanu asyaddu balillah. Orang beriman itu rasa cintanya kepada Allah bersangatan. Kalau dia mencintai istrinya, ia berkata uhibbuki fillah, aku cinta kepadamu karena Allah. Begitu pula istrinya berkata kepada suaminya, uhibbuka fillah, aku cintai kamu karena Allah. Lalu mereka menjawab, yani wa as'alullah ta'ala ayyuhibbika, yani as'alullah ta'ala ayyaj'ala mahabbatan fika. Aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepadamu rasa cinta karena Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mencintaimu juga. Nah, ini kalimat ungkapan cinta yang benar. Tapi kalau mengatakan kamu lebih kucintai dari siapapun juga, syirik dan pasti bohong ibu. Jadi kalau ada orang berkata kamu kucintai lebih dari siapapun, itu pasti bohong. Karena seorang lelaki, wanita yang paling dia cintai siapa ibu? Ibunya. Lelaki itu wanita yang paling dia cintai adalah ibunya. Kalau seorang wanita, lelaki yang paling dia cintai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru siapa ibu? Setelah itu siapa? Ayahnya. Ayahnya ibu. Ayahnya. Saya kan menanyakan, bagi wanita laki-laki yang paling dicintai siapa? Maka dia menjawab siapa? Rasulullah. Setelah Rasulullah siapa? Ayahnya. Karena hadisnya menyebutkan ayyul mar'i ahabbu ilayya ya Rasulullah. Siapa orang yang lebih kucintai setelah Allah dan Rasulnya wahai Rasulullah? Qala ummuka abuka.
ibumu, kemudian baru siapa? Nabi tidak mengatakan istrimu atau suamimu, tapi ibu, kemudian ayah. Kalau ketaatan diberikan lebih dahulu kepada suami bagi wanita, setelah kepada Allah dan Rasulnya, setelah itu baru ayahnya. Nah, kadzalik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Berikutnya, poin yang keberapa Ibu? 4 ya. Yang keempat, al-ihtimamu bikunuzid dunya alladhi turidu awil azmu ilaih. Ketika seseorang memberikan perhatian yang berlebih-lebihan kepada suatu benda-benda dunia yang ingin dia miliki, siang malam itu aja yang dia pikirkan. Ibu-ibu misalnya mau beli handphone A, pagi cerita handphone itu, siang juga, malam iya, ketemu suami handphone itu, sendirian buka internet searching apa keutamaan handphone ini. Tiap hari itu terus, itu tanda-tanda hatinya tertipu dengan apa? Dunia. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bercocok tanam. Ketika beliau menanam kurma, beliau mendengar adzan. Lalu beliau berkata, "Inna hadid dunya la khaira ida tusarrifu an ibadatillahi ta'ala." Kata beliau, ini dunia enggak ada baiknya kalau membuat orang lupa dari beribadah kepada Allah. Kemudian Nabi bangkit, lalu berwudu, lalu menuju ke masjid. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi mengingatkan perhatian berlebih-lebihan dengan dunia enggak manfaat. Ibu-ibu yang suka dengan bertanam bunga, macam-macam bunga kan begitu Bu? Ada antorium atau antarium Bu ya? Ya, antarium lah, apalah namanya begitu. Kemudian ada bunga menangis lah, apalah itu. Air mata ibu ya. Air mata ibu, Masya Allah. Sebagian orang begitu, tiap hari memperhatikan benda-benda yang namanya bunga. Pagi bunga, siang bunga, sore nyiramin bunga, Masya Allah. Adzan berkumandang masih asik dengan bunga-bungaan. Atau kalau ibu-ibu biasanya masak-memasak, sampai share berbagi ya, cara masak ini, cara masak itu. Tidak buka WA kecuali bab masak. Tidak ngundang kecuali undangan tentang apa? Masak. Sampai di dalam masjid pun ditanyakan masak apa pagi ini, Masya Allah. Terikat dengan dunia padahal di dalam masjid. Nah, makanya udah sekalian itu hatinya udah sibuk dengan dunia. Kalau hati manusia sudah punya perhatian yang kuat dengan dunia, tiap hari memberikan perhatiannya untuk bisa mendapatkan dunianya itu, berarti betul-betul hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia. Ini enggak boleh. Inilah Ibnu sekalian Umar bin Khattab. Ini Umar. Kana al-yaum Umar yata'akharu li salatil asri. Suatu hari Umar terlambat salat asar. Dalam riwayat yang lainnya salat duhur. Yusghilu ma min umurid dunyahu. Itu sebabnya karena beliau sibuk berjual beli, dagang, lupa dengan salat duhur, terlambat datang. Maka Umar berkata, "Ya nafsu, wahai jiwa, fa'aqabtuki, aku hukum dirimu bisyami salasa marat, kamu harus puasa 3 hari. Innad dunya 'allaqa fi qalbi." Sungguh dunia sudah berada pada hatimu wahai jiwa. Maksudnya dunia itu sudah membuat kamu berpaling dari Allah Azza wa Jalla, dihukum oleh Umar. Masya Allah, ini hati seorang sahabat. Bukan meninggalkan dunia, tetap mencari dunia, tapi tidak sampai dunia itu melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersangatan untuk mendapatkan perkara yang sifatnya dunia. Dia usahakan dapat, alhamdulillah, enggak dapat juga alhamdulillah. Karena bagi dia dapatnya dunia maupun tidak dapatnya dunia tidak merugikan dia di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Yang keberapa Muhammad? Nah, berikutnya yang kelima. Yang kelima yakni fakana ba'dun nasi yasusu min umuri dunyahu ba'idatun mutaqaddamatun wa la yatafakkaru kaifa bi hayatin kana yajidu ba'dal mamati. Kalau seseorang sudah punya sistem perencanaan kehidupan dunia jauh ke depan, tapi nggak pernah berencana untuk kehidupan akhirat. Ini hati-hati Bu. Hidup terencana itu baik. Tapi kalau manusia sibuk merencanakan kehidupan dunianya, Masya Allah,
Nanti saya kalau usia 60 tahun saya sudah punya bungalow. Nanti kalau saya sudah usia 70 tahun saya tinggal menikmati hasil panen. Nanti kalau saya usia sekian ya saya tinggal ya berleha-leha, punya rumah di sini, anak-anak sudah punya usaha begitu begini. Tapi dia nggak pernah mikir nanti kalau mati gimana ya. Dia nggak pernah mikir nanti kalau bertemu malaikat yang bertanya dalam kuburnya apa jawabannya. Dia tidak pernah berpikir kalau nanti dibangkitkan di yaumil qiyamah gimana pertanyaan Allah tentang harta yang kumiliki tentangnya. Dia nggak pernah berencana untuk akhirat. Mikirkan haji kapan enggak, caranya berangkat haji seperti apa enggak pernah. Memikirkan bagaimana cara salat yang khusyuk bagaimana enggak pernah. Berarti hatinya yang punya hak untuk berzikir dipenuhi dengan sesuatu yang sebenarnya itu hak jasad. Haknya jasad itu diberi makan, Ibu. Tubuh kita supaya kuat, supaya sehat diberi makan sahih. Tapi haknya hati, Ibu sekalian, nutrisinya ilmu. Makanan hati itu ilmu agama. Hati tidak pernah diberi ilmu agama. Baca Quran enggak pernah. Buka kitab hadis tidak pernah, baca kitab para ulama tidak, mendengarkan majelis ilmu juga tidak pernah, tapi sibuk dengan dunia. Bahkan kadang-kadang ke majelis ilmunya masih perkara-perkaranya di dunia dibawa di dalamnya. Ini tanda-tanda hatinya terikat dengan dunia. Kalau ini dibiarkan, Allah berkata fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada sebuah penyakit. Jika dia biarkan, Allah tambahi penyakit itu makin lama makin kuat. Akhirnya kallabal ran, kata Allah. Tidak, sekali-kali tidak. Sungguh bahkan usahanya di dunia cuma membuat gelap hatinya. Hatinya gak bercahaya. Dunia itu gak membuat hati manusia bercahaya. Walaupun jasadnya mungkin kelihatan bercahaya, tapi hatinya gelap. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi benar sekalian, rencanakan kehidupan akhirat yang baik. Berencana dari sekarang. Pikirkan hal-hal yang membuat kebahagiaan di negeri akhirat. Jangan cuma berencana untuk masa depan dunia saja. Karena dunia itu usianya gak panjang. Paling banter manusia punya usia berapa ibu-ibu di akhir zaman ini? 60 sekian. Ustaz, tapi ada tetangga saya 100 sekian. Sudah jarang, Bu. Udah jarang kalau ada orang usianya 100 tahun. Ini udah jarang. Itu pun tanyakan kepada mereka-mereka yang usianya sudah 100 tahun ke atas, Ibu. Gak nikmat makan apa, udah gak perlu dia. Garam gak terasa asin baginya, gula tidak terasa manis baginya. Udah gak nyaman, udah bosan dia lihat dunia. Nah setelah itu usia dunia ini udah dikit, Bu. Kita di dunia juga semakin sedikit. Ya paling 60 sekian tahun. Ibu-ibu ada yang sudah 58 tahun? Ada yang sudah 50 tahun, Ibu? Ada? Berarti sebentar lagi umat. Ya itu. Kematian itu tinggal sebentar sekali gitu. Apalagi yang usia saya udah 70 tahun, Ustaz. Berarti udah bonusnya udah banyak. Jadi harus sudah apa? Siap-siap. Jangan mikirin dunia lagi. Udah usia 60 tahun. Ibu-ibu Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, "La budda li rajulin istidadu wa yasusu min umrihi." Manusia itu mesti mempersiapkan dan merencanakan usia. Beliau mengatakan minal bada'i ila salasina hadhihi li talabil ilm. Usia baru dilahirkan sampai dengan 30 tahun itu usia untuk mempelajari ilmu agama. Maksudnya kesempatannya banyak buat belajar agama. Wasalasun ila arba'ina liya'mala ma kana min inda minal ilmi. 30 sampai 40 waktunya mengamalkan ilmunya, Ibu. Waktunya mengamalkan ilmunya. Wa arba'un ila sittin, 40 sampai 60 waktunya mendakwakan ilmu dan menyibukkan diri dengan amal perbuatan. Berarti manusia itu sekalian 0 sampai 30 sampai 40 ya dia cari dunia enggak masalah. Tapi kalau udah 40 kurangi cari dunianya. Udah berhenti, cukup. 40 tahun itu untuk ibadah, sekedar bisa untuk negakkan tubuh, buat sholat, pakai pakaian menutupi aurat, waktu untuk makan, makanannya cukup untuk bisa beribadah, udah cukup. Jangan melampaui batas. Kalau udah usia 60 tahun masih mikir, saya perlu emas 10 gram lagi, saya perlu emas 1 kilogram lagi. La Allah, dunianya gak akan membawa dirinya sampai kuburnya.
Saya pernah sampaikan kepada ibu-ibu, saya punya teman, dia pensiun dari sebuah perusahaan, uang pesangonnya bagi saya ini besar Bu, bagi saya. Ketika itu uang sakunya 1,8 miliar dulu. Lalu dia bertanya kepada saya, Ustaz, saya ditawari kerja lagi, sebaiknya diambil atau tidak? Saya tanya, usianya berapa Pak? Udah 58 tahun. Saya katakan, ya Rabbana Pak, udah cukup. Sisa umurnya digunakan untuk apa? Ibadah. Enggak manfaat. Atau minimal manfaatnya kurang. 58 tahun masih cari duit terus, la haula wala quwata illa billah. Sementara bekalnya untuk yaumil qiyamah kurang. Maka sebab itu ibu dan sekalian, sudah, kalau ibu-ibu sudah 50 tahun ke atas, sudah 60, lebih banyak untuk beribadah. Ditawari ini, tawari itu tentang dunia, ya sekedarnya sajalah. Sekedarnya saja. Tidak usah terlalu bersemangat dengan dunia, karena yang kita dapatkan itu cuman 1 meter kali 2 meter aja Bu. Itu pun sudah sangat luas. Sahih umat, ya mungkin cuma setengah meter kali 2 meter, yang disebut dengan liang lahat. Kan itu saja ibu. Enggak perlu mencari berhektar-hektar, enggak perlu. Kita cuma butuh sekian saja. Terus harta yang kita bawa cuma 3 buah kain. Kalau ibu-ibu mungkin sebagian ulama mengatakan 5 buah kain cukup. Itu pun dibungkus sebisanya. Kalau mau wangi-wangian cuma ketika itu cukup, ya 1 botol minyak wangi ditumpahkan dah cukup sudah. Lalu ditutup dengan papan. Kalau mau rumah yang mewah, ternyata yang kita butuhkan cuma 3 lembar atau 10 lembar papan. Cukup. Sudah itu kita nggak bawa apa-apa. Nah makanya benar kalau Umar itu mengatakan, ajabtu li rajulin yakhrisuna biayatid dunya wa yansa hayatan hakikatan wa yansa hayatan hakikatan ba'dal mamat. Aku heran dengan manusia. Kok bisanya semangat cari dunia terus-menerus, sementara dia malas mencari kehidupan yang sejati setelah mati. Karena hakikat hidup itu ibu, hidup yang tidak akan pernah merasa mati lagi. Saya ulangi, hakikat hidup itu ibu-ibu adalah kehidupan di mana tidak akan lagi pernah ada kematian. Di mana itu ibu? Di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berikutnya ibu dan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ke-6. Beliau mengatakan, ayyaj'ala kana min sana'iyatihi hatta khaliya an waqtihi bisababi ma kana min sana'ihi. Jika seseorang sudah aktivitas belajar menjadikan aktivitas belajar selain agama, aktivitas mengisi luang waktunya, menjadikan aktivitas belajar agamanya cuman perkara sambilan saja, karena alasan sibuk dengan karir dunia. Akhi, kenapa gak pernah ngaji? Wah, lagi sibuk ini Ustaz, jam-jamnya sibuk, Masya Allah. Ukhti, kenapa sebulan sekali aja gak pernah hadir? Lagi sibuk ini Ustaz. Menjelang Ramadan banyak dagangan yang dijual, misalnya begitu. Masya Allah. Akhirnya majelis ilmunya dijadikan cuman sesuatu yang ya daripada tidak. Majelis ilmu cuman sebulan sekali, itu pun duduk Masya Allah, entah dicatat atau tidak, masuk telinga kanan, keluar lagi lewat telinga kanan. Bukan keluar lewat telinga kiri, keluar lewat telinga kanan lagi. Mental itu ibu. Masya Allah. Ya maka yang sekalian rahimani wa Allah, ya ini berarti tertipu dengan dunia. Padahal dulu para sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada tetangganya, antal an fi majlisin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'khudha min fawaidil ilmi wa ana adhabu ila suqi abtaghi min fadlillahi ta'ala wa qadan ana ma'an nabi wa anta fis suqi idza laqaina natadhakkaru ma na'khudha min fawaidil ilmi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat di bulan sekali ini loh Umar bin Khattab, kamu saudaraku hari ini duduk di majelis Nabi, aku akan ke pasar mencari karunia Allah, kamu ambil faedah ilmu dari Nabi. Besok aku yang di majelis Nabi, kamu yang di pasar. Nanti kalau kita ketemu, kita saling bertukar. Apa yang kamu dapatkan dari Nabi, aku berikan apa yang aku dapatkan dari Nabi. Masya Allah ibu, mereka mencari dunia untuk akhirat. Mereka bekerja tidak lupa dengan belajar ilmu agama. Tidak ada suatu perkara yang membuat para sahabat merasa iri dengan sahabat yang lainnya kecuali ilmu ibu. Inilah wanita Ansor. Dia datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, ghalaba alaina ar-rijal bi katsirin minal a'mali. Laki-laki selalu mengalahkan kami pada semua perkara.
Kata wanita ini, lahul malu yatasaddaqu bi falau ajrun. Laki-laki bekerja, dia punya duit, dengan duitnya dia sedekah, dia dapat pahala. Wa alai jihadun, diwajibkan oleh Allah untuk perang. Fayujahidu, lalu dia perang di jalan Allah. Fa idza qutila falahul jannah wa huwa syahid. Kalau dia mati di medan perang, dia masuk surga. Fa in faza, kalau seandainya dia menang, Allah kasih dia dengan harta rampasan perang. Artinya laki-laki itu banyak keutamaannya. Lalu kata wanita ini, wa hum yajlisuna innaka kulla yawmin ya'khudhu fawaidal ilmi wa kaifa bina ya Rasulullah. Tiap hari laki-laki itu bisa duduk di majelismu, tiap hari bisa belajar ilmu. Kami wanita bagaimana? Maka kata wanita ini, ij'al lana yawman linakhudha min fawaidil ilm. Buatkan untuk kami satu hari ya Rasulullah, supaya kami bisa satu hari ini belajar, penuh belajar dengan kamu tentang agama. Ya Allah, maka lihat, wa ya subhanallah, wanita ini sekalian tidak dengki kepada suaminya yang kaya, tidak iri dengan suaminya banyak harta. Alhamdulillah, dia melihat suaminya punya begini tanah di sini atas nama suaminya, mobil, tidak peduli. Yang menjadi sebab wanita ini iri cuman kenapa laki-laki tiap hari bisa belajar ilmu, kok wanita enggak? Maka wanita ini minta satu hari laki-laki gantian, membiarkan istrinya belajar dari pagi sampai sore. Subhanallah umat, lihat wanita ini hatinya terikat dengan akhirat. Mengapa mereka terikat dengan akhirat? Mereka mengetahui inna hayatad dunya tariqatun ilal jannah wa tariqatu ilal jannati yahtajja ila nurin wa nurun minallahi ilal jannah yal ilm faman yamsi bi hayatid dunya bi ghairi ilmin yamsi ila tariqin ghairu sa'adatin. Kata para ulama, sesungguhnya hidup di dunia ini ibu-ibu adalah perjalanan kita menuju negeri akhirat. Perjalanan menuju negeri akhirat butuh cahaya. Cahaya itu hanya ilmu agama. Mereka yang hidup menempuh kehidupan dunia tanpa cahaya dari ilmu agama, berarti mereka menuju jurang kebinasaan. Makanya sekalian, lihat mereka sangat bersemangat dengan ilmu agama, bukan sibuk dengan dunia. Bukan berarti tidak boleh berkarya, ya boleh. Ibu-ibu boleh bekerja, wanita itu tidak dilarang bekerja asalkan memenuhi syarat yang ditentukan oleh syariat Islam. Yang berikutnya, 6. Di antara tanda hati manusia terikat dengan dunia, terpaut dengan dunia adalah idza kana rajulun qalbu farhun yatadawaruhu sadiqan aw sadiqina alladhi la yadhkuruhu aw yu'idu an dzikrillahi ta'ala. Bila seorang hamba hatinya senang, punya banyak teman, tapi dia enggak peduli temannya itu mengingatkan dia kepada Allah atau tidak. Jadi ada orang, dia bangga punya teman, oh si fulan itu teman saya. Tiap dia jumpai ada orang yang sukses dengan dunia, dia bilang itu teman saya, itu teman saya. Tapi dia tidak pernah satupun menyebutkan, Masya Allah, saya diberi oleh Allah karunia teman yang mengingatkan saya ketika saya salah. Jangan gini, jangan begitu, gak boleh begini, gak boleh begitu. Kalau manusia punya teman yang suka mengingatkannya ke jalan Allah, ini tanda kebahagiaan. Tapi kalau manusia nggak punya teman-teman yang seperti itu, semua temannya mengingatkan dunia aja, ketemu dengan teman dunia saja, itu memang tanda-tanda mereka jadi anak keturunan dunia. Ali bin Abi Thalib menyebutkan, Inna lid dunya abnaun walil akhirati abnaun. Ya ayuhan nas kunu min abna'il akhirah. Sungguh dunia punya anak keturunan, akhirat punya anak keturunan. Wahai manusia, jadikan dirimu sebagai keturunan negeri akhirat, jangan negeri dunia. Nah, keturunan dunia itu adalah orang yang suka bicara dunia. Teman-temannya ketemu bicara dunia. Insya Allah, ketemu ibu, coba jujur ibu. Kalau ketemu dengan temannya, pertama kali ibu akan ucapkan apa? Aishalu, apa kabar? Sesudah ibu bertanya apa kabar, ibu akan tanya apa? Coba jujur ibu. Ibu pasti bertanya, di mana tempat tinggalnya? Paham ibu? Dunia atau bukan? Kalau enggak gitu ibu tanya apa ibu? Kerja di mana? Kalau di penampilannya, oh udah kelihatannya bersih, oh sudah sukses ya. Dia takar sukses itu dengan apa? Pernah enggak ibu bertanya, ketika teman lama enggak ketemu, gimana kabarnya?
Kalau sholat 5 waktu di mana tempatnya? Pernah ibu berkata begitu? Atau ibu mengatakan, oh kalau belajar ilmu agama di mana? Begitu. Masya Allah. Anda seperti ketika ibu ketemu, ibu bacakan firman Allah. Coba dengarkan ucapan saya, wal asri innal insana lafi. Pernah ibu? Demi masa sungguh manusia itu benar-benar merugi. Sahabat Nabi begitu ibu. Kata sahabat Abdullah ibn Umar, kunna fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam natalaqa wa natadzakkara anil ilma fa idza aradna an nufarriqa bainana naqra'u wal asri innal insana lafi husr. Kami di zaman Nabi kalau bertemu, kami saling mengingatkan tentang akhirat. Kemudian bila kami mau berpisah, kami baca firman Allah, wal asri, demi masa, innal insana lafi husr, manusia, aku dan kamu itu merugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam masalah kesabaran. Lalu kita ingatkan, mari kita bertobat kepada Allah, baru bisa. Kita kan enggak begitu. Ilal liqa, ma'assalama, sampai ketemu lagi yang dibicarakan, gimana bisnismu kemarin? Masya Allah. Bukan tidak boleh, tapi kalau tiap saat tidak pernah mengingatkan dengan akhirat, hati-hati. Itu termasuk teman yang bisa menjerumuskan ke jurang neraka Jahannam. Dalam surah Al-Furqan Allah berfirman, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celaka diriku, aduh celaka diriku, andai dulu tidak kujadikan si fulan sebagai teman dalam hidupku. Yakni teman yang tidak mengingatkan kepada jalan yang benar. Nah, kita lanjutkan umat. Poin yang berapa ibu-ibu? 6 atau 7? Ada 8. Barakallahu lana wa lakum. Nah, kemudian ikhwati rahimakumullah. Fa idza tara rajulan bima kana min dhahirihi aw ma kana min aisihi fa hada muta'alliqun bidunya. Bila Anda menilai orang lain cuma berdasar status sosialnya di dunia yang kelihatan dari dhahirnya, itu tanda-tanda kita sudah cinta dengan dunia. Coba lihat orang-orang yang di zaman jahiliyah ibu. Ketika Allah mengatakan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Allah mengatakan, bila dikatakan kepada mereka, ayo beriman, ayo jadi orang soleh, seperti mereka-mereka itu loh manusia yang soleh. Mereka berkata, apakah kami harus beriman seperti orang-orang itu? Mereka itu kan orang rendahan, orang statusialnya rendah, sufaha, akalnya pendek, nggak pinter. Begitu maksudnya ibu-ibu. Jadi orang musyrik di zaman dulu itu ibu, kalau mereka dikatakan, aminu bima anzalallahu ala nabiyina Muhammadin, berimanlah dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, kunna la nu'minu ma'al masakin wal fuqara wasufaha. Bagaimana kami mau beriman? Wong itu golongan orang miskin, orang fakir, orang bodoh, orang sosialnya rendah. Begitu mereka itu. Berarti orang-orang jahiliyah dahulu itu ngukur baik dan buruk dengan dunia. Mereka menganggap itu ukurannya dunia. Sampai ibu sekalian, suatu ketika Nabi pernah mendakwai orang-orang pembesar Quraisy. Tiba-tiba datang kepada Nabi orang buta. Siapa yang tahu ibu? Siapa yang buta ini? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia datang kepada Nabi minta nasihat. Tapi Nabi ketika itu mengabaikannya. Karena Nabi berpikir, ini kalau orang kaya didakwai duluan, nanti dia pembesarnya ini dapat dakwah, nanti anak-anak buahnya akan ikut. Padahal kan yang memberi hidayah itu siapa? Allah. Ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ia pun bermuka masa, maksudnya tidak memberikan sambutan yang hangat tatkala datang kepadanya seorang yang buta. Nabi tegur. Nabi ditegur. Sejak saat itu Nabi enggak pernah, siapapun yang datang enggak pernah ditolak. Mau miskin, mau kaya, mau bertanya, didahulukan. Ini faedah bahwasanya dunia kalau dijadikan sebagai takaran, sebagai sesuatu yang lebih diutamakan, itu enggak membawa kepada kebaikan. Itu tanda pelakunya terikat dengan kehidupan dunia tadi. Makanya jangan menilai manusia dari zahirnya. Nabi berkata dalam riwayat Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak memandang kalian dari segi harta dan bentuk tubuh kalian. Walakinnallaha yanzuru ila
qulubikum wa amalikum. Tapi Allah memandang kepada siapa? Hati dan amal perbuatan kalian. Gimana hati kalian? Apa yang sudah kalian lakukan dengan apa yang ada pada diri kalian? Itu yang dilihat oleh Allah. Bukan karena cantiknya, bukan karena sebab status sosialnya, bukan demikian. Qarun punya status sosial yang tinggi tidak ibu? Fir'aun punya status sosial yang tinggi. Tapi dua orang ini, Fir'aun dan Qarun, harta dan status sosialnya tidak menolong dia. Ditenggelamkan oleh Allah. Qarun ditenggelamkan ke dalam bumi, sementara Fir'aun ditenggelamkan di lautan. Nggak bisa menyelamatkan mereka. Nah, kata sebaliknya, sahabat yang miskin sekali meninggal dunia dalam keadaan jasadnya ditutupi kain, kepalanya ditutupi, kakinya kelihatan. Kakinya ditutupi, kepalanya kelihatan. Tapi Nabi SAW menyebutkan falahul jannah. Nabi katakan dia akan dapat surganya Allah Azza wa Jalla. Banyak sahabat yang seperti itu. Nah, kata Ali, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan yang berikutnya, poin yang ke-9, yakni fa idza kana ar-rajulu yukhaliya wa yamurra min ayami wa la yufakkiru mautan wa in kana qalilatan. Bila kita pada suatu hari atau tidak sedikit pun kita memikirkan mati di suatu hari. Jadi ibu, kalau kita hari ini belum berpikir mati, bangun pagi belum ada sempat mikir, sampai nanti tidur lagi nggak pernah mikirkan mati sama sekali, itu tanda-tanda kita hatinya ikat dengan dunia. Kenapa begitu ibu? Karena manusia muslim mestinya sejak bangun tidur sudah ingat mati. Ibu kalau bangun tidur membaca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Apa terjemahnya ibu? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ia mematikan kami. Tidur itu dikatakan oleh Allah temannya apa? Mati. Jadi kalau ibu mengucapkan itu berarti ibu ingat mati. Ingat dengan mati. Ketika mau tidur ibu mengucapkan apa? Bismikallahumma ahya wa bismika. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu pula aku akan mati. Berarti ingat mati. Dalam satu hari tidak ingat mati sama sekali, hati-hati. Nabi tiap hari ingat mati. Nah kita mestinya demikian. Setiap hari kita ingat kapan mati ini datang. Gimana kalau mati itu datang? Apa yang sudah saya bawa? Berapa jumlah perbekalan menghadap Allah Ta'ala yang kudapati setelah aku mati? Tanya sama diri kita, supaya gak cinta dengan dunia terus menerus. Yang berikutnya yang ke-10. Nah kata beliau yakni ayudai al-waqta alladhi a'tahu Allah Ta'ala li ghairi manafi'in. Ketika Anda meluangkan banyak waktu, tapi waktu itu untuk yang sia-sia, yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Untuk waktu yang sia-sia banyak, untuk waktu yang perkaranya akhirat dikit. Nah, kita buat kiasan yang mubah dulu bu, yang boleh dulu. Kiasan yang boleh dulu. Ibu-ibu makan sekali makan berapa menit? Sekali makan berapa menit ibu? Kayaknya 10 menit itu masih terlalu cepat kalau ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu kalau makan biasanya sambil entah sambil WA atau apalah gitu ya. Pokoknya setengah jam ya, biasanya ya, katakanlah 15 menit lah. Berarti kalau ibu 3 kali makan berapa menit? 45 menit. 45 menit. Ibu-ibu sholat maghrib berapa menit? Sholat isya berapa menit? Katakanlah rata-rata 10 menit. Berarti ibu sholat 5 waktu 50, kurang lebih dengan makan aja. Makanya mubah. Kurang lebih dengan makan mubah. Tapi kalau ibu jujur, keliling mall berapa jam? 2 jam. Itu kalau keliling mallnya seminggu sekali. Berarti dalam 1 bulan 4 kalikan 4 berapa ibu? 8 jam. Masya Allah. Lalu baca Qur'annya berapa menit ibu baca Qur'an? Jujur rata-rata baca Quran berapa menit ibu? Ibu kuat sekali duduk 1 juz? Insya Allah bu ya. Berarti kalau 1 juz kira-kira ya 1,5 jam lah. 1 juz itu kira-kira 1,5 jam. Tapi rata-rata manusia pada zaman sekarang paling 2 lembar. Itu pun plus dengan ngantuknya dan macam-macam. Maka ini sekalian, ini menjadikan bagi kita PR. Apa itu?
Kalau kita sudah mulai banyak meluangkan hal yang kurang manfaat, bukan tidak manfaat, kurang manfaat, lalu kita tidak gunakan waktu kita untuk perkara yang benar-benar bermanfaat, ini tanda-tanda hati kita juga terkena penyakit cinta dengan dunia tadi itu, Ibu. Na'udzubillahi min dzalik. Naam, kadzalik. Yang ke-11. Yani ayyaduku fi nafsika al-qasb was-sakinatu fil ibadati. Ada rasa berat, ada rasa malas ketika mengerjakan ibadah. Itu berarti hatinya terikat dengan dunia. Anas bin Malik menyebutkan, "Idza mahabbatun 'ala dunya a'dhamu fil qalbi faqasiratun wa khafifatun mahabbatan lil ibadati." Seorang hamba yang rasa cintanya kepada dunia bersangatan dan berat, maka ditandai dengan rasa cintanya dengan ibadah akan terasa lebih ringan. Jadi malas. Nah, ini benar nih, orang kalau udah cinta dunia, di antara cirinya begini. Ibu sholat duhur, selesai sholat duhur baru datang ke rumah sebentar, tiba-tiba lihat jam, sudah mau asar. Nah, berkata apa? Sudah mau asar. Selesai asar ibu mengatakan, udah mau maghrib lagi. Sudah selesai maghrib, udah mau isya. Ada semacam keluh kesah. Ada keluh kesah, baru duhur sudah mau asar. Baru Ramadan sudah mau Ramadan. Ada perasaan seperti itu. Ini berarti hatinya terikat dengan dunia, berat mau ibadah. Dengar suara adzan, ibu duduk di depan televisi, akan baru 12:30. Nantilah. Duhur kan bisa sampai jam 3. Masya Allah. Udah jam 3 kurang 5 menit baru sholat. Sholatnya gedebak-gedebuk. Masya Allah. Musibah. Ini apa namanya? Muta'alliqatun bid dunya. Hatinya terikat dengan apa? Dunia. Nah, kata ini. Kemudian yang ke-12, beliau mengatakan yakni wala yajuzu ayyughayyiru ma min hayatihi billahwin. Sulitnya menguasai diri untuk bisa mengubah hidup yang suka berfoya, walaupun kita mengetahui bahwa Allah tidak suka dengan gaya hidup seperti itu. Jadi ketika seseorang sulit mengubah ini, karena memang ada jenis manusia seperti ini, Bu. Masya Allah. Yang Nabi SAW sudah menyebutkan, salasun la yukallimuhumullahu ta'ala wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakim yaumal qiyamah. 3 golongan Allah enggak mau bicara kepada mereka, enggak akan memandang mereka, tidak akan mensucikan mereka di hari kiamat. Dicuekin sama Allah, diabaikan. Siapa golongan ini? Salah satunya kata Nabi yakni rajulun miskinun a'inatun yataghanniya. Orang miskin enggak punya apa-apa, gayanya kayak orang berada. Masya Allah, la quwwata illa billah. Yani dia kaya, bener kaya, tapi kaya apa, Ibu? Kaya tanggungan, kan begitu maksudnya. Kaya tanggungan, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Punya semuanya, tapi semuanya atas tanggungan. Ini punya ini, tapi ada tanggungannya. Punya itu, ada tanggungannya. Haula wala quwwata illa billah. Lihat Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, iyakum wad dunya, inna dunya la yakfi li rajulin. Ya, hati-hati dengan dunia. Dunia enggak akan memuaskan manusia. Dunia tidak akan memuaskan manusia. Dunia itu membuat manusia itu haus, terus haus, enggak akan pernah merasa puas. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Jadi ingat, jadi ubah gaya hidupnya. Kaum muslimin sudah mulai merubah gaya hidupnya, ya yang wajar, yang sekedar cukup untuk beribadah. Bukan berarti tidak boleh kaya, boleh. Lawang Nabi berkata, la ba'sa bighaniyin liman ittaqa. Enggak apa-apa kaya raya, asal pemilik kekayaan itu orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, kata tadi. Kemudian yang berikutnya Ibu sekalian rahimani Allah, yaitu ini beliau mengatakan, wa min alamati kana qalbu rajulin muta'alliqun bid dunya sa'adatan bi ziyarati darul kuffar. Ada rasa bangga, ada rasa senang kalau udah kunjung ke negeri-negeri, padahal di negeri itu enggak ditegakkan syiar Allah. Negeri itu justru identik membenci Islam, memusuhi Islam, memboikot segala macam syiar-syiar Islam. Tapi bangga diceritakan, Masya Allah, Islam ini kenapa begitu ya? Saya pergi ke negeri yang enggak beragama Islam, lebih teratur, lebih rapi. Ada semacam pengecilan terhadap kaum muslimin. Bukan nasihat tapi mengecilkan. Ya kalau nasihat enggak apa-apa. Kalau dalam rangka mengambil ibrah boleh, Ibu. Tapi ini dia mengecilkan. Ada kebanggaan di negeri-negeri orang non muslim.
bisa, maaf Ibu, bisa ziarah ke Menara Mereng, itu apa namanya Ibu? Pisa ya, Menara Pisa. Masya Allah, fotonya di-share kemana-mana, luar biasa. Ini jam sekian, tanggal sekian, lagi kedinginan, foto di sini pagi semua di-share. Di bawah menara yang di Perancis itu juga, yang dari besi tinggi itu, Eiffel itu ya, dibagi kemana-mana, di-share, Masya Allah. Tapi ketika ditanya, sudah haji? Belum. Kenapa belum haji? Belum dipanggil sama Allah. Masya Allah. Sudah umrah? Belum. Kenapa nggak umrah? Masih sibuk pergi sana sini, plesir, keluar negeri. Masya Allah. Ini tanda-tanda cinta dengan dunia. Mestinya seorang muslim ketika dia melihat fotonya, Masya Allah, aku belum haji kok bisa ke Menara Mereng ya. Gimana ditanya sama Allah? Mestinya begitu. Justru merasa apa ibu-ibu? Rugi begitu. Merasa rugi karena hartanya ditanya oleh Allah. Kan Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, salasun la tazulu qadama abdin baina yadayi Allahi ta'ala hatta yus'alu an salasin. Kaki seorang hamba di hari kiamat nanti di hadapan Allah tidak akan bergeser sampai dia ditanyai tentang 3 perkara. Yang pertama tentang apa Ibu? An umri fima afna. Umurnya untuk apa dia habiskan? An jismi fima abla. Kesehatannya untuk apa dia gunakan? An malihi aina iktasabu wa aina ma yatasaddaqu bi. Hartanya di mana dibelanjakan? Kemana dia belanjakan? Ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kadzalik bunda sekalian. Nah, pertanyaannya boleh nggak sih ke negeri kafir? Ya boleh. Tapi bangga-bangga, bersenang-senang, menganggap itu sebagai suatu hal yang luar biasa, itu yang dilarang dalam syariat Islam. Nah, tambahan ibu sebelum lupa, bila kita pergi ke negeri kafir, ada beberapa etika yang perlu diperhatikan ibu. Etika yang pertama, kalau kita ke negeri yang mereka bukan negeri Islam, kita nggak dilarang ibadah. Nah, kalau kita dilarang ibadah, kita nggak boleh ke sana. Ya, karena boleh jadi ketika kita berada di negeri kafir, kita meninggal dunia dalam keadaan tidak beribadah. Nauzubillah. Kedua, jangan membawa Al-Quran, karena boleh jadi Al-Quran itu bisa dihinakan oleh mereka, ditangkap, disita, diambil, lalu dihinakan. Nauzubillah. Berarti kita telah berbuat dosa dalam masalah ini. Maka ibu-ibu kalau bawa Quran, ya cari Quran yang ada di sana saja, yang ada di negeri yang, atau ibu bawa pakai aplikasi sesuatu gitulah, apa di handphonenya dan sebagainya. Yang ketiga, maka pergi ke negeri kafir tidak boleh menyembunyikan syiar Islam. Yang nggak boleh ibu misalnya di Indonesia pakai jilbab, kemudian pergi ke London buka jilbab, nggak boleh. Jadi syiar Islamnya tetap ada. Yang keempat, dawil ilmi wasi, dia punya ilmu untuk membentengi dirinya dari syubhat. Karena berapa banyak orang yang pulang dari luar negeri ibu-ibu, pulang-pulang ke Indonesia berubah, kena syubhat. Pemikirannya tentang Islam sudah berubah. Saya punya banyak teman, bukan tidak bisa bahasa Arab, ibu, pandai. Bukan mereka tidak punya gelar punya. Tapi pulang ke Indonesia yang dulunya rajin mengajar ilmu, sekarang Masya Allah enggan pergi ke masjid. Istrinya mengeluh, kerjanya bicara tentang masa dunia dan dunia. Demikian. Ini bukan orang tidak punya ilmu agama, makanya hati-hati. Pergi ke negeri kafir itu jangan bangga, tapi harus khawatir, banyak istighfar, banyak ta'awud, jangan-jangan setan datang. Nah, kadzalik. Wallahu a'lam bishawab. Poin yang berikutnya, Ibnu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Naam. Fa idza qila la bi hujjatin aw bi nasihatin tamna'u bi sababil kibr. Ketika Anda diingatkan tentang kekeliruan, apa saja yang menyelisih syariat, tiba-tiba ada perasaan tidak suka dengan pemberi nasihat, ditolak nasihatnya karena sombong, itu tanda cinta dengan dunia. Berapa banyak orang seperti ini, Pak? Ibunda sekalian, diberi nasihat dia berkata, apa kamu tidak tahu siapa saya? Kan begitu. Apa kamu tidak pernah mengenal siapa saya? Padahal kita ingin menasihatinya, ini keliru, ini enggak benar, ini enggak boleh, melanggar syariat. Ikhwati, orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, sujudlah semua kepada Adam kecuali satu makhluk namanya iblis. Dia enggan sujud karena sombong, maka jadilah iblis termasuk golongan orang-orang yang kafir. Jadi ibu-ibu, sombong itu warisan iblis. Kita nggak boleh kalau kita dinasihati oleh siapapun kita dengarkan. Sampai pun anak kita, kalau dia datang kepada kita, bunda,
ini bunda keliru nih. Yanda, ini yanda keliru. Terima. Kalau memang nasihatnya apa? Benar. Tidak boleh kita berkata anak kecil ikut campur orang tua, enggak boleh. Lafaz ini menunjukkan kesombongan dan itu tanda pelakunya cinta dengan kehidupan. Saya tambahkan 2 lagi. Kemudian fa idza kana tadawuqu fi nafsika turidu an tastamta bidunya bimala'i qalbi. Bila Anda kepingin menikmati hidup dunia sepuas-puasnya. Karena ada orang mengatakan mumpung masih, biasanya senjatanya begitu, mumpung masih muda, hidup kan cuma sekali. Saya mau puas-puasin, mau ini, mau itu, mau begini, mau begitu. Sebelum kena diabetes makan semua makanan. Kata dia, mumpung belum kena diabetes, Ustaz, Allahul musta'an. Makanya sekali naudzubillah, lafaz ini enggak boleh. Dunia bukan untuk dipuas-puaskan. Kan tadi sudah saya sebutkan kepada ibu, Nabi mengatakan dunia tidak akan memuaskan manusia. Terakhir, tanda seseorang itu cinta dengan dunia, yakni fakana yasghulu nafsuhu bi dhahiri jismihi. Bila Anda sudah mulai terlalu sibuk dengan penampilan. Hati-hati nih Bu ya. Lewat ada cermin dikit, lirik sedikit. Insyaallah. Nah, kadalik. Ada air menggenang dikit, air genangan itu Ibu, air genangan, benerkan dikit-dikit sesuatu gitu. Masya Allah. Mau turun dari mobil ngaca dulu lihat ada keriputnya enggak kan itu. Ya Rabbana, ibu-ibu jangan. Bercermin itu boleh, tapi jangan terlalu sering nanti menjadi kufur nikmat. Ibnu Umar menyebutkan kasratul mir'ah sababu kufrin lin nikmah. Terlalu banyak bercermin itu bisa menyebabkan kufur nikmat. Ternyata benar Ibu. Coba lihat, orang itu kalau udah bercermin, nanti dilihat ujung matanya keriput ya. Ya Allah, keriput sudah saya. Enggak Bu, dia sudah enggak berkata alhamdulillah dikasih tanda sama Allah. Mestinya begitu. Ada yang begitu Ibu? Enggak, jarang. Sudah bingung nanya-nanya, ini belinya di mana ini? Ini belinya di mana? Supaya enggak keriput pakai apa? Telepon sana, telepon sini. La haula wala quwata illa billah. Bukan berarti tidak boleh berpenampilan cantik, boleh. Ingat Ibu, kalau sudah sibuk dengan penampilan sampai sholat pun bingung, bajunya geser dikit aja udah bingung dibenarkan. Itu tanda-tanda hatinya udah cinta dengan apa? Dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Ibu yang sedikit ini bermanfaat dan semoga kita dijauhkan dari rasa cinta berlebih-lebihan terhadap dunia. Allahumma amin. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.